dalam, shalom. Damai di hati, Damai di hati. shalom. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini, ibadah pemuda remaja Jemaat Kolom 4 Gemi Yulia Palua akan segera dimulaikan. Untuk informasi yang akan menjadi karim kita pada malam hari ini, Penatua Saudara Mario Mantik. Sebelum kita mulaikan, bangkit berdiri, kita angkat pujian berhimpun semua. Jemaat nomor 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada malam ini. Engkau telah pimpin kami, melibatkan kami di tempat ini untuk bersekutu. Terima kasih Engkau melindungi kami, perjalanan kami dari tempat kami berada hingga sampai ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa rekan-rekan kami yang lain yang dalam perjalanan, kiranya Engkau pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini sehingga bisa berkumpul bersama kami untuk beribadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami akan memulaikan ibadah kami, Engkau pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Pimpin juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Penatua Saudara Mario Mantik, kiranya Engkau pimpin dia sehingga dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ibadah persekutuan pemuda remaja Kolom 4 pada saat ini dihabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujian sukacita melayani. Bila Ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyerahkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma
melayani Tuhanku. Silakan untuk duduk. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Dan ungkapan syukur yang masih kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan, bahkan waktu dan kesempatan, sehingga kami pemuda dan remaja yang ada di Kolom 4 saat ini boleh terkumpul di teman kami statement. Kami hendak memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan tuntun ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Engkau sudah menyertai serangkaian aktivitas kami dari pagi tadi sampai pada malam hari ini. Sebelum kami memulaikan ibadah kami pada malam hari ini, kami dengan penuh kerendahan hati kami mau mengaku setiap salah dosa pelanggaran yang sering kami lakukan, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan kami yang telah menyakiti sesama kami manusia, orang tua kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Maka dari itu, kiranya Tuhan maafkan, ampuni kami ya Tuhan, kiranya Tuhan suci kuduskan kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk kami beribadah serta memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Jalannya peribadatan kami pada malam hari ini kami mau taruh ke dalam tangan pengasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sambut dengan menyanyi Allah peduli. Banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi pembacaan kita menurut teologi pembangunan di minggu yang berjalan ini terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sedang membuka Alkitab kami hendak membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkatilah hikmat agar kami dapat memahami setiap firman yang diberitakan dengan baik. Usirlah kuasa iblis yang akan mengganggu jalan ibadah kami pada malam hari ini, sehingga kami fokus dan konsentrasi dalam ibadah ini saja Tuhan. Berkatilah hamba yang Kau utus untuk memberitakan firman-Mu. Berilah hamba hikmat kepenayan sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Jalan ibadah kami taruh dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami suka berdoa. Amin. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh Kadim dan ayat yang genap akan dibacakan oleh seluruh pemuda dan remaja. Dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia.
Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidaklah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus sesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Mengawali khotbah saya pada malam hari ini, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda remaja, bahkan UPK pemuda dan remaja yang ada di kelompok 4, bahkan Pelus yang ada yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Ini merupakan suatu kesempatan yang indah pastinya bisa berkumpul dengan pemuda remaja yang ada di kelompok 4, dan suatu kesempatan yang luar biasa karena ini adalah kali pertama saya memimpin pemuda dan remaja yang ada di kelompok 4. Pemuda remaja serta kaum keluarga yang diberkati Tuhan, tadi orang semua membaca Alkitab dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Dari kitab Injil Markus ini orang mengetahui betapa besar dan dalamnya rasa benci orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap Yesus. Sebagaimana orang baca tadi, tuduhan yang mereka tujukan kepada Yesus adalah suatu penghujatan untuk menghina Allah. Dalam ayat yang pertama orang boleh lihat di mana pada pagi-pagi benar, atau dalam bahasa Manado hampir siang atau pada saat itu subuh, ini imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Di sini tolong perhatikan ada kata sudah. Berarti di sini orang itu sudah melakukan suatu rapat atau pertemuan yang berbicara untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Kenapa orang mesti serahkan Yesus kepada Pilatus? Karena mereka sendiri tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan hukuman mati. Hukuman seperti itu harus dijatuhkan oleh gubernur Romawi yang pada saat itu Israel dalam penjajahan bangsa Romawi, dan hukuman seperti itu harus dilaksanakan oleh penguasa orang-orang Romawi. Padahal orang ini tua-tua dan ahli-ahli Taurat ini tahu bahwa Pilatus itu tidak akan mau berurusan dengan suatu yang dianggap sebagai persoalan agama Yahudi. Dan ketika mereka membawa Yesus kepada Pilatus, mereka memberi suatu fitnahan bahwa Yesus menyesatkan rakyat dengan melarang untuk memberi penghormatan kepada kaisar dan menyebut dirinya sebagai raja. Pilatus sebenarnya tahu tuduhan-tuduhan itu sesungguhnya adalah palsu, dan
Pilatus pada saat itu merasa takut karena dia takut DP kedudukan atau DP jabatan saat itu terancam karena lebih memilih Yesus daripada orang-orang banyak. Dalam keadaan takut dan gelisah, Pilatus bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan Yesus memberi jawaban yang cukup dalam tanda kutip aneh, yaitu engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus tidak mengatakan ya atau tidak. Yesus tetap bersikap diam, tenang, dan tidak membela diri. Teman-teman pemuda remaja Korintus 4 yang diberkati Tuhan, kenapa Yesus menunjukkan sikap seperti ini? Karena ia tahu tidak ada jembatan antara dirinya dengan para pemimpin Yahudi pada saat itu. Ia tahu bahwa jalur komunikasi terputus karena orang yang bersama ini orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, sangat membenci Yesus. Sehingga walaupun Yesus memberikan suatu pembelaan, itu merupakan hal yang sia-sia. Karena rasa benci telah menguasai orang Yahudi pada saat itu. Rasa takut yang mendalam pada hati Pilatus karena dihadapkan oleh kerumunan orang banyak merupakan penghalang yang tidak bisa ditebus oleh kata-kata. Hal ini merupakan hal yang mengerikan bila hati manusia sudah menjadi sedemikian rupa sehingga Yesus pun sadar bahwa tidak ada gunanya berbicara kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus bersikap diam. Pemuda remaja serta kaum keluarga yang berkat Tuhan, sikap yang Yesus tunjukkan bukan karena dia mencari aman atau karena dia takut dan dia tidak berdaya. Sikap tersebut menunjukkan dia penuh dengan keagungan dan kewibawaan menguasai keadaan. Di tengah-tengah ketidakadilan yang sedang dihadapinya, Yesus pada saat itu yang pastinya menyayat atau sakit hati dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, walaupun dia tidak melakukan hal tersebut, Yesus tetap yakin bahwa ia bukan sekedar korban tanpa daya, tetapi ia adalah alat di tangan Allah. Ia mau hidup untuk Allah dan dia mau mati untuk Allah. Dia membuktikan pengabdian seutuhnya dalam hadirat Allah. Jalan penderitaan yang ditunjukkan begitu manis dan hening. Memang ada saat ketika diam adalah jalan keluar. Silent is gold. Dia membuat kita seperti emas. Sehingga hidup kita semakin dihargai, dikagumi, bahkan dicintai orang. Pemuda remaja yang diberkati Tuhan, dalam Injil Markus yang telah orang baca tadi, ada nama Barabas yang disebutkan oleh banyak orang pada saat itu. Siapa Barabas ini? Jadi Barabas merupakan seorang perampok. Dia bukan seorang penjahat kecil atau penjahat eto-eto. Barabas merupakan seorang penjahat yang kejam dan pemberani. Karena itu dia begitu populer di kalangan orang banyak atau di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Dia digolongkan sebagai orang yang nasionalis, yang kejam dan fanatik, dan mereka tidak segan membunuh orang. Dalam cerita Alkitab, kita mengetahui bahwa Barabaslah yang dibela dan dipilih banyak orang untuk dibebaskan. Memang sudah menjadi kebiasaan waktu itu, pada saat Paskah, seorang tahanan akan dibebaskan. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mengambil kesempatan ini untuk menghasut banyak orang agar Barabaslah yang dibebaskan. Dan mereka juga yang menghasut banyak orang agar Yesus disalibkan. Pada minggu ini kita sudah masuk dalam minggu sengsara yang kelima. Apakah orang sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak muda Kristen,
sudah tergerak dengan penderitaan Kristus. Penderitaan Yesus Kristus tidak boleh tinggal sebagai cerita yang hanya kita nikmati saja. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 tertulis, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kisah ini merupakan sebuah teladan untuk kita ikuti. Yesus menjalani penderitaannya dengan rela. Sebab Yesus datang untuk memberitakan kepada manusia perihal kasih Allah. Terlebih lagi, ia sendiri adalah penjelmaan kasih Allah. Jika ia menolak untuk disalibkan atau dia turun dari salib, maka itu berarti kasih Allah ada batas. Ada garis batas yang tidak mampu dilewati oleh kasih, bahkan kasih Allah akan menjadi kasih yang tidak siap untuk menderita. Namun Yesus menunjukkan kasihnya sampai mati di kayu salib. Dan hal ini membuktikan akan kasih Allah yang tiada batas. Dalam salibnya, ia mau menunjukkan bahwa Allah mengasihi orang semua orang yang percaya kepadanya dengan kasih yang bersedia menanggung segala penderitaan. Pemuda remaja serta kaum keluarga yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya minggu sengsara atau minggu sengsara Kristus mau mengingatkan kita supaya kita itu sebagai orang yang percaya kepadanya semakin bertekun dalam penderitaan Yesus dan semakin taat dalam Kristus. Sebab inilah masa yang tepat untuk berefleksi diri dan merenungkan betapa menderitanya Yesus bagi kita umatnya. Dan mungkin orang sudah menyanyiakan pengorbanan Yesus tersebut. Kalau saja orang benar-benar sanggup memasrahkan diri kepada Allah, yakinlah orang akan merasakan ketenangan, kedamaian yang lahir dari hati kita, sebab apapun yang dikehendaki Allah itu baik adanya. Pemuda dan remaja yang diberkati Tuhan, bahkan keluarga yang diberkati Tuhan, kedatangan Yesus merupakan kecaman bagi cara hidup dunia saat ini dan tantangan terhadap segala hal-hal duniawi. Oleh karena itu, dia datang dengan visi yang jelas. Kisah yang mengingatkan untuk apa untuk apa kita hidup dan untuk apa kita mati nantinya. Dan Yesus tahu kapan harus diam dan kapan Yesus harus bicara. Dia diam karena kepentingan pribadinya dipersoalkan, dan dia bicara karena kebenaran Allah yang dipersoalkan. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita semua sebagai anak-anak muda Kristen supaya orang boleh meneladani sikap Tuhan Yesus dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang sebagai anak-anak muda Kristen harus lebih dekat dan hidup di dalam kasih. Amin. Kita akan membawa persembahan kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan jalan pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup bersarakan.
sebanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Doa umum atau doa syafaat. Mari kita dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Yang masih begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami telah beribadah, kami telah membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Dan apa yang kami telah baca tadi, kami telah renungkan, bisa kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemuda Kristen. Kiranya Tuhan yang dapat memahami, memaknai minggu-minggu sengsara penderitaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga di tempat ini, keluarga Engkau Kalimantan, di mana ada anak-anak yang Engkau yang telah membukakan pintu rumah mereka, bahkan hati mereka dijadikan tempat ibadah pada malam hari ini. Demi Tuhan, memberkati keluarga ini, segala usaha, pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan dari keluarga di tempat ini Tuhan berkati, segala cita-cita, harapan, impian dari saudara Simon Tuhan membuat berhasil. Pun keluarga ketiga berada, kiranya Tuhan berkati dan ada dalam hubungan karena Tuhan sajalah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap kami, pemuda remaja yang ada di kolom 4 yang telah hadir, yang telah menyempatkan diri datang beribadah pada malam hari ini. Kami tahu Engkau mengetahui kami pribadi lepas pribadi kami, Engkau yang mengetahui setiap keluarga kami. Engkau juga yang akan memberkati masa muda dan masa depan kami ya Tuhan. Apabila pada saat ini kami dalam suatu ada pergumulan yang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan itu sehingga mendapat jalan keluar yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk pemuda remaja di kolom 4 yang pada malam hari belum sempat hadir dalam ibadah pada saat ini. Apapun alasan mereka, apapun hambatan mereka, ataupun ada yang dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh, yang Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari apa yang mereka konsumsi itu bisa mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja, sehingga dalam ibadah-ibadah selanjutnya mereka dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama kembali. Kami juga tadi telah memberikan persembahan. Besar kecilnya persembahan yang telah kami berikan, kami tahu tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi ya Tuhan, kami memberkati persembahan tersebut demi hormat dan kemuliaan Nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja yang ada di Jemaat Media Kedua, baik dari penatua sampai anggota yang ada, dan kami memberkati setiap program-program yang telah dirancangkan atau yang telah diprogramkan, kiranya Tuhan berhasil dan segala harapan impian ke depan dari Komisi Pemuda dan Remaja dapat memberkati. Dan juga mengobrol untuk gereja kami, dari Lydia, dari pendeta sampai kepada Kristus, bahkan jemaat-jemaat yang ada, yang akan memberkati kami, atau yang akan melindungi kami, gereja kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan, sehabis ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan memberkati kami, sehingga kami dapat tiba di tempat tujuan atau di rumah kami masing-masing dengan segala selamat dan tidak kurang apapun. Mengingat kiranya doa dan permohonan kami, dan kami akan tutup doa dan permohonan kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami yang berdoa untuk berdiri, kita akan
akan tutup ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan menyanyi lagu penutup. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus memberkati keluarga di tempat ini, keluarga Pembokau Pengimanan, dan memberkati kita semua saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Ibadah pemuda remaja Jemaat Mulia keempat bisa berakhir, Kau telah memimpin ibadah dari penuaan pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, terima kasih juga kepada Penatua Saudara Mario Mantik yang telah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati dia di dalam tugas dan pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa sampai lagi mereka kembali ke rumah kami. Engkau pimpin perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami dengan tidak berhenti waktu. Tadi juga kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan itu, berkati tangan-tangan yang memberikan, sehingga apa yang tangan-tangan itu berikan bisa berhasil pekerjaannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita pada malam hari ini telah selesai. Kami dari Komisi Pemuda Remaja Jemaat Uning Widya Kolom 4 mengucapkan terima kasih kepada Saudara Penatua Mario Mantik yang telah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Kiranya Saudara Mario diberkati dalam tugas pelayanannya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat kita untuk beribadah pada malam hari ini. Keluarga Hombokau Pangimanan yang di dalamnya Saudara Steman Hombokau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kita masuk di dalam informasi pengumuman untuk ibadah berikutnya. Karena ibadah pemuda remaja Jemaat Widya Kolom 4 1 bulan 1 kali. Ibadah akan dilangsungkan bulan depan tanggal 3 Mei pada Saudara Ridal Tumbol atau keluarga Tumbol Mungilala. Kita masuk dalam ucapan terima kasih dari keluarga. Terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena cuaca biar torang hujan begini, tetapi ibadah pemuda remaja Kolom 4 bisa terlaksanakan. Kedua juga saya berterima kasih kepada Saudara Penatua Mario Mantik dan Saudara Dodi Simbage yang bisa hadir di rumah saya untuk beribadah bersama-sama dengan pemuda remaja Kolom 4. Tunggu sebentar, ada pelayanan anak kadang yang dari keluarga.